Katolik bertanya, Protestan menjawab. Mengapa jumlah kitab Protestan hanya 66? Pertanyaan ini membuat kami tertawa. Dengarkan baik-baik, pasang telinga dan gunakan akal, bukan sionggor. Siapa yang murni, yang kembali ke ajaran awal, itu Protestan, bukan denominasi Katolik. Siapa yang sejati, yang berpegang pada firman Tuhan, itu Protestan, bukan denominasi Katolik. Logika ini sederhana, tapi cukup mengguncang. Mengapa ada 7 kitab Deuterokanonika? Alasannya, karena ke-7 kitab itu adalah tambahan oleh gereja pada abad ke-4 dalam konsili Hippo Kartago. Jika itu tambahan, ada berapa jumlah kitab orang Kristen sebelum penambahan tersebut? Apakah perlu kami mengajari kalian cara berhitung? Oh no, 73 dikurang 7 sama dengan 66. Jadi menuduh Protestan membuang 7 kitab adalah kesalahan besar. Siapa yang murni, yang kembali ke ajaran awal, itu Protestan, bukan denominasi Katolik. Siapa yang sejati, yang berpegang pada firman Tuhan, itu Protestan, bukan denominasi Katolik. Orang Kristen mula-mula menggunakan kitab Tanakh yang diakui oleh tradisi Yahudi sebagai kitab kanon Ibrani abad kedua sebelum Masehi. Taurat, Nevi'im, Ketuvim itu juga yang kita pakai jauh sebelum penetapan kitab Deuterokanonika sebagai bagian dari Alkitab Kristen. Jadi sekarang, siapa yang seharusnya menuduh dan siapa yang tertuduh? Kalian mengaku sebagai pemilik sejarah, tetapi tidak tahu sejarah. Miris. Siapa yang murni, yang kembali ke ajaran awal, itu Protestan, bukan denominasi Katolik. Siapa yang sejati, yang berpegang pada firman Tuhan, itu Protestan, bukan denominasi Katolik. Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi kami tidak butuh tradisi dan dogma untuk berhikmat, dan kami juga tidak butuh ke-7 kitab anonim untuk menuntun kami pada keselamatan, sebab kami mengenal kitab suci yang diilhamkan Allah, yang hanya oleh iman kami diselamatkan. Sebab perbuatan hanyalah buah dari iman. Kasih paham gak ya? Orang berbuat belum tentu beriman, tetapi orang beriman sudah pasti berbuat. Namun kami tidak munafik bahwa perbuatan kami sebagai manusia tidak dapat sempurna, dan untuk ketidaksempurnaan kami, Kristus telah mati di kayu salib untuk menyempurnakan kami. Keep that in mind. Camkan itu.